Sorry Pak, suaranya nggak ada. Langsung dimulai saja ya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah besok. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Pertama-tama yang terhormat Ibu Dr. Lolita Sari SAG, MSI, selaku dosen di mata kuliah Manajemen Perpustakaan dan Pusat Sumber Belajar. Yang terhormat juga Bapak Roni Rodin, SPDI MHUM, selaku dosen tamu pada hari ini. Serta teman-teman saya yang saya banggakan, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menuntut ilmu di bulan yang penuh berkah ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syarifah Nur Khalida, mahasiswi semester 2 Prodi Manajemen Pendidikan, FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Insya Allah saya akan menjadi moderator pada jalannya mata kuliah hari ini. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama, sambutan dari moderator, yang kedua, penyampaian dosen tamu, dan pembacaan CV dosen tamu oleh moderator, yang ketiga, penyampaian materi oleh dosen tamu, yang keempat, sesi pertanyaan, yang kelima, penyerahan sertifikat kepada dosen tamu, yang keenam, sesi foto bersama, dan yang ketujuh, penutupan. Sebelum pemaparan materi berlangsung, berikut saya akan membacakan CV dari dosen tamu kita hari ini. Suaranya ada.
Rifah, suaranya. Baik, untuk pembacaan CV pada ini nama lengkap untuk dosen tamu kita, nama lengkap Roni Rodin SPDI M.Hum, tempat tanggal lahir Muara Aman, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, 5 Januari 1978. Pendidikan S1 Stain Curup dan S2-nya Universitas Indonesia. Instansi tempat beliau mengajar sekarang adalah ya Institut Agama Islam Negeri Curup. Profesinya dosen, penulis dan editor, praktisi perpustakaan, konsultan kepenulisan dan perpustakaan. Pelatihan atau kursus di bidang penulisan yang diikuti oleh beliau ada pertama pelatihan penulisan karya ilmiah, yang kedua pelatihan penulisan buku non-fiksi, ketiga kursus menyunting bahasa naskah, keempat kursus menulis buku ajar perguruan tinggi, kelima kursus konversi karya tulis ilmiah yang menjadi buku ilmiah populer. Sertifikasi profesi penulis, yang pertama sertifikasi penulis profesional klaster buku non-fiksi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Menulis dan Editor Profesional di Jakarta. Yang kedua, sertifikasi editor profesional klaster penyuntingan bahasa naskah oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Penulis dan Editor Profesional di Jakarta. Prestasi yang pernah diraih oleh beliau, yang pertama pegawai terbaik 1 tingkat Stain Curup, yang kedua Duta Pustakawan Kementerian Agama RI ke negara Jerman, yang ketiga juara 1 lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional kategori pustakawan perpustakaan UII Yogyakarta, yang keempat juara 2 lomba menulis dongeng UI Jakarta, kelima juara 1 lomba kelima juara 1 lomba pustakawan teladan tingkat Provinsi Bengkulu, yang keenam juara harapan 2 lomba pustakawan teladan tingkat nasional, dan yang ketujuh juara 2 lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional kategori pustakawan UII Yogyakarta. Kedelapan peraih hibah kompetitif penulisan karya ilmiah Perpustakaan Nasional RI. Kesembilan peraih 15 opini terbaik dalam kompetisi penulisan opini cyber dakwah tingkat nasional. Ke-10 penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun PNS di lingkungan Kementerian Agama RI. Dan terakhir peraih hibah program 5.000 buku dari Kementerian Agama RI. Riwayat jabatan staf Subak Akademik Stain Curup tahun 2004 sampai 2006. Pelaksana Akatarbiyah Stain Curup 2006 sampai 2009, staf Unit Perpustakaan Stain Curup 2011 sampai 2012, Sekretaris Unit Perpustakaan Stain Curup 2012, Pustakawan Pertama 2012 sampai 2016, Kepala Unit Perpustakaan Stain Curup 2013 sampai 2017, Pustakawan Muda 2018 sampai Pustakawan Muda 2016 sampai 2018, Pustakawan Madya 2018 sampai 2021, dosen Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam YIN Curup 2022 sampai sekarang, dan tugas tambahan sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat YIN Curup 2022 sampai sekarang. Selanjutnya pengalaman organisasi beliau. Pertama, pengurus Ikatan Pustakawan Indonesia IPI Provinsi Bengkulu 2020 sampai 2023. Kedua, pengurus Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam atau APPTIS 2013 sampai 2017. Ketiga, pengurus Badan Kesejahteraan Masjid BKM Nurul Hikmah bidang seksi perpustakaan Kelurahan Tunas Harapan Curug Utara Rejang Lebong tahun 2018 sampai 2021. Keempat, pengurus Asosiasi Dosen Ilmu Perpustakaan atau ADIP Perguruan Tinggi Keagamaan Islam PTKI 2021 sampai 2024.
Dan terakhir, pembina UKK user mahasiswa IAIN Curup 2022 sampai sekarang. Ibu, sebelumnya mohon maaf, ini laptop saya agak nge-lag, jadi tadi keluar sendiri di laptop. Bagaimana, Bu? Ini yang Zoom yang di laptop itu keluar sendiri, soalnya laptopnya nge-lag, Bu. Ya. Arifah. Ini untuk penyampaian dimulai saja, atau Bu? Soalnya saya kemungkinan nggak bisa share screen, laptopnya nge-lag juga, Bu, sampai sekarang. Betul. Nurudin, ini karena tarifahnya agak nolak, jadi nanti PPT-nya saya yang akan operasikan ya Pak. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Pak Nurudin untuk menyampaikan materinya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak atas pekerjaan Bapak untuk menjadi dosen kamu pada program studi manajemen pendidikan. Dan mohon kebetulan ini saya lagi bicara jadi agak pelan-pelan ngomong ya Pak ya. Ya, untuk waktu dan selanjutnya kami persilakan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen kita, Ibu Dr. Lolita Sari, teman kami S2 dulu waktu di UI, dan para mahasiswa sekalian yang berbahagia pada pagi hari ini. Ini mahasiswa semester berapa ini? Semester berapa? Semester 2, Pak. Semester 2 prodi manajemen pendidikan ya. Baik, terima kasih. Pertama kami ucapkan kepada Ibu dosen kita, Ibu Dr. Loli yang telah mengajak kami untuk sekedar berbagi pengalaman ini ya,
Mungkin kalau secara teoritis bisa kita membaca buku-buku yang berkaitan dengan manajemen perpustakaan. Nah, ada beberapa literatur yang sudah ada yang berkaitan dengan manajemen perpustakaan ini. Tetapi dalam kesempatan ini kami akan mencoba berbagi pengalaman bagaimana menerapkan atau mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen itu di perpustakaan. Karena kalau kita lihat, kalau secara teoritis biasanya seperti ini. Tetapi dalam tataran praksisnya, tataran operasional ataupun di lapangan, kadang-kadang ada beberapa hal yang tentunya akan menjadi pembelajaran kita ketika melakukan hal-hal ke depannya. Jadi pengalaman itu penting. Nah, dalam hal ini tentunya ketika berbicara tentang bagaimana fungsi manajemen, kita beranjak dari satu analogi, kita akan mengadakan satu kegiatan atau perjalanan. Ketika kita akan melakukan satu perjalanan atau satu kegiatan, contoh misalnya kita akan melakukan studi banding kemana, misalnya ke Jogja. Nah, sebelum kita mengeksekusi dan melaksanakan kegiatan itu, maka kita terlebih dahulu harus melakukan yang namanya persiapan. Termasuk dalam ini adalah apa yang akan kita rencanakan dalam kegiatan itu nanti. Tidak mungkin kita langsung ke sana kemudian tidak jelas apa tujuannya. Nah, di sini kan dibuatlah perencanaan. Apa yang akan kita lakukan di sana? Kemudian apa yang akan kita bawa sebagai bekal untuk ke sana? Kemudian pakai apa kita ke sana? Apakah menggunakan kendaraan darat atau udara dan lain sebagainya? Semua ini perlu manajemen. Perlu penerapan manajemen. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, fungsi manajemen itu ada beberapa, yaitu yang pertama itu planning, perencanaan. Dalam hal perencanaan ini, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya. Misalnya contoh, kita merencanakan untuk melakukan pengadaan koleksi perpustakaan. Ketika akan mengadakan pengadaan koleksi perpustakaan, itu tidak serta-merta langsung kita buatkan judul kemudian ajukan ke bagian pengadaan atau bagian proyek pengadaan. Tetapi kita harus melakukan beberapa hal yang harus kita inventarisir. Pertama apa? Pertama kita harus melihat data di koleksi kita. Kira-kira buku ini, judul ini, persentase penggunaannya berapa. Setelah itu kita melihat yaitu usulan dari para pengguna. Menghilang barusannya. Kedengaran suaranya? Baik, lanjut ya. Itu yang pertama. Yang pertama yaitu perencanaan, itu harus kita perhatikan, ya. Karena
Tanpa perencanaan yang bagus, tentunya hasilnya nanti akan tidak bagus. Sebagai contoh kecil, misalnya di perkuliahan, ya. Contoh implementasi dari perencanaan itu di perkuliahan. Nah, di awal-awal perkuliahan, para mahasiswa itu membuat KRS, Kartu Rencana Studi. Dia akan merencanakan mata kuliah apa yang akan diambil. Dimasukkanlah ke dalam KRS. Kemudian tahap pelaksanaannya yaitu perkuliahan. Pada akhirnya nanti pada tahap kartu hasil studi. Di kartu hasil studi itu nanti akan dievaluasi dari perencanaan yang kita lakukan, dari proses yang kita lakukan, bagaimana hasilnya. Itu nanti tentunya kita akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang sudah kita lakukan perkuliahan selama 1 semester dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Begitu juga dalam konteks perencanaan, pengorganisasian dan implementasi fungsi manajemen perpustakaan ini. Jadi setelah perencanaan, kemudian pengorganisasiannya, bagaimana mengorganisir, mengatur, membuat struktur yang ada di perpustakaan. Kemudian staffing, pengisian jabatan. Walaupun misal kita punya perencanaan yang bagus, punya program kerja yang bagus, tetapi pada tataran organizing dan staffingnya tidak sesuai, nanti akan menghasilkan kegiatan organisasi yang tidak terorganisir secara baik. Maka perlu selain perencanaan yang bagus, kemudian perlu pengorganisasiannya dan juga pengisian jabatan secara baik. Artinya perlu kita lakukan analisis pembagian kerja secara jelas, sehingga tidak ada tumpang tindih kegiatan atau tumpang tindih job dan sebagainya. Kemudian baru pengarahan dan pengawasan. Terakhir yaitu pelaporan. Jadi setelah semua terlaksana, maka kita lakukan kegiatan pelaporan. Ini pengalaman yang pernah kami contoh, misalnya pengalaman ketika kami memimpin perpustakaan, ya. Nah, setiap awal tahun itu kita membuat atau mengajukan KAK, kerangka acuan kerja. Kerangka acuan kerja atau proposal atau rencana kerja untuk tahun depan. Nah, situ kita membuat beberapa poin yang akan kita ajukan untuk kegiatan tahun depan. Misalnya untuk tahun 2024. Nah, tahun ini kita membuat kerangka acuan kerjanya. Nah, untuk eksekusi nanti mulai Januari 2024 pelaksanaannya. Nah, di dalam pelaksanaan itu maka perlu kita lakukan pengorganisasian, kemudian staffingnya. Kalau dia memang membutuhkan kepanitiaan, kita buat kepanitiaan dan sebagainya. Kemudian di akhir tahun kita lakukan evaluasi dan pelaporan. Jadi penting. Walaupun kegiatan kita bagus, tapi kalau tidak ada pelaporan dan tidak ada evaluasinya, maka tidak ada tindak lanjut. Tidak ada penilaian terhadap kerja yang sudah kita lakukan. Karena penting, kalau tidak ada penilaian, kita susah untuk untuk sebagai acuan kita ke depan. Jadi penting untuk melakukan evaluasi dan juga pelaporan di dalam kegiatan manajemen ini. Jadi dalam hal fungsi manajemen ini, yang pertama itu harus planningnya harus bagus, kemudian pengorganisasian, staffing, kemudian driving dan juga controllingnya juga harus bagus. Jadi kelima fungsi manajemen itu harus berjalan, tidak bisa satu aja yang berjalan. Dan ketika kalau kita melihat ke dalam konsep kita sebagai institusi pendidikan Islam, di dalam Al-Quran itu banyak, dan juga di dalam hadis juga ada beberapa hal yang memberikan acuan kepada kita untuk menerapkan manajemen ini. Misalnya ada ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Jadi kita disuruh mempersiapkan untuk ke depan itu apa? Apa persiapan kita ke depan? Ini
dalam ini kita butuh perencanaan. Rencana ke depan itu apa? Termasuk dalam hal hidup kita gitu. Perencanaan ke depan apa? Tidak hanya untuk kehidupan dunia, tapi juga untuk kehidupan akhirat, apa persiapan kita, perencanaannya. Jadi Islam tidak hanya melulu berbicara secara agama, tapi secara manajemen juga ada konsep-konsep yang dibantukan oleh Islam, baik itu di dalam Al-Quran, kemudian di dalam hadis. Kemudian ini di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ya. Sehingga Allah tidak akan mengubah satu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada di mereka. Nah, ini salah satu kita dituntut untuk memanage, melakukan manajemen perubahan. Tidak akan dirubah nasib satu kaum sehingga mereka sendiri yang mengubahnya. Jangan kita menunggu orang lain yang merubah, tapi kita sendiri. Ini perlu penerapan fungsi manajemen dalam hal ini. Kemudian banyak juga hadis-hadis lain, ya, termasuk juga dalam firman Allah Al-An'am ini, yang menetapkan kamu menjadi penguasa muka bumi dan ditinggikannya sebagian kamu atas sebagian lain berapa derajat sebagai cobaan bagimu tentang semua yang diberikannya kepadamu. Masuk juga ketika kita berbicara tentang alam semesta dan lain sebagainya, semuanya tidak terlepas dari penerapan fungsi-fungsi manajemen ini. Mungkin itu Bu Loli, Bu, sedikit itu mungkin biar lebih itu nanti kita bisa langsung sharing atau tanya jawab dan sebagainya. Karena kalau untuk teori-teori mungkin bisa kita baca di bukunya. Ya. Terima kasih untuk Pak Walidin atas pengetahuannya. Dan untuk selanjutnya biar aktif pembahasan kedua, mohon mahasiswa untuk mempersiapkan pertanyaan. Sarifah sudah bisa menghandle? Sarifah sudah bisa menghandle belum? Bisa, Bu. Ya udah, coba Anda handle. Ini langsung sesi tanya jawab saja ya? Iya. Baik, teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand dan unmute suara serta menyalakan videonya. Bisa saya izin bertanya, moderator? Oh, baik, silakan, Raka. Oh ya, baik, terima kasih moderator dan yang terhormat Ibu Lolistari dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Bapak Roni dari IAIN Curup. Di sini saya izin bertanya mengenai tentang manajemen perpustakaan. Di mana manajemen perpustakaan ini kita seperti tahu bahwa manfaatnya itu khusus untuk perpustakaan dan bagi para mahasiswa untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini saya ingin bertanya tentang apa sih manfaat perpustakaan bagi para staf tersebut ketimbang dari para mahasiswa. Apa saja manfaatnya setelah manajemen sudah dilakukan dengan baik dan benar secara efektif dan efisien. Apakah para staf dan kepalanya memiliki manfaatnya tersendiri ataupun bagaimana? Seperti itu. Terima kasih.
Untuk pertanyaannya, apakah ditampung dulu atau langsung dijawab, Pak? Tampung boleh atau jawab juga boleh. Mana yang bagus? Ditampung dulu ya, Pak. Nanti setelah semuanya ada yang bertanya baru dijawab. Bagaimana, Pak? Boleh. Tampung Oke, dulu ya. penanya kedua. Ya, ditampung dulu. Untuk penanya kedua, silakan Ramzi Ramadan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator dan yang terhormat Bapak Roni Rodin selaku pembawa materi kita. Saya ingin bertanya, Pak, kan di dalam fungsi manajemen itu kan ada staffing ya, membagi tugas kerja gitu atau membagi kerja-kerja kepada para staf-staf yang ada di perpustakaan khususnya. Nah, tapi kemarin ketika saya berkunjung itu struktur perpustakaan itu tidak serumit struktur organisasi lainnya gitu. Jadi hanya terdapat kepala perpustakaan dan staf fungsional. Mereka menyebutnya staf fungsional. Jadi staf fungsional ini merangkap gitu, Pak. Bisa menjadi bagian resepsionis, bisa menjadi orang-orang yang menata koleksi perpustakaan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, lantas apakah harus diadakan staffing ini, fungsi manajemen staffing ini dalam struktur organisasi perpustakaan gitu? Apakah harus diadakan staffing dalam struktur organisasi perpustakaan gitu? Apabila iya, apakah hanya perpustakaan besar saja yang memiliki struktur organisasi, struktur perpustakaan yang lengkap gitu, Pak? Mulai dari, jadi mereka punya bagiannya tersendiri, tidak fungsional gitu. Apakah hanya perpustakaan yang besar saja atau seharusnya perpustakaan-perpustakaan yang kecil atau yang khusus itu juga harus memilikinya, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Ramzi. Ada lagi yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya silakan on cam dan unmute suaranya. Saya ingin bertanya. Ya, silakan Fahru Rozi. Bismillahirrahmanirrahim. Izin langsung menyampaikan pertanyaan untuk mempersingkat kesempatan. Bahwasanya saya ingin bertanya terkait tentang pengadaan sumber perpustakaan. Untuk pengembangan pengadaan di masa yang akan mendatang mungkin Pak, selain pada yang saya tahu hanya mungkin dari sumbangan dari mahasiswa baru ataupun dari dana dari operasional kampus dan sebagainya, kira-kiranya yang bisa dikembangkan di masa yang akan datang gitu tentang pengadaan sumber baca atau sumber buku yang disiapkan untuk bisa difasilitasi untuk pembaca di perpustakaan itu apa aja Pak gitu bisa dikembangkan gitu selain pada sumbangan ataupun dari dana dari kampus seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, sepertinya 3 pertanyaan aja cukup ya Pak? Atau ada lagi yang mau bertanya? Mungkin bisa dijawab sekarang aja Pak, mengingat waktunya juga sudah jam 10. Ya. Baik, terima kasih kepada Raka, Ramzi, dan Farrozi yang telah menyampaikan pertanyaan. Pertama tadi dari Raka, apa manfaat dari manajemen perpustakaan ini bagi para staf? Tentunya dengan
terimplementasinya fungsi manajemen dengan baik dalam satu perpustakaan misalnya. Artinya kegiatan perencanaan berjalan dengan baik, kegiatan pengorganisasiannya, kemudian fungsi direktinya, kemudian terus fungsi pengawasan dan sebagainya berjalan dengan baik, tentunya akan memberikan dampak dan manfaat yang sangat bagus bagi organisasi perpustakaan itu sendiri, bagi kepala perpustakaan dan bagi stafnya. Karena kenapa? Karena semuanya berjalan sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan. Sebaliknya, jika misalnya dalam satu organisasi staffingnya tidak berjalan dengan baik, pembagian kerja para staf tidak berjalan dengan baik, tentunya akan membuat kegiatan-kegiatan yang ada perpustakaan itu tidak berjalan dengan baik karena tidak ada pembagian kerja yang jelas. Ini salah satunya adalah membuat para staf itu merasa pertama tentunya mereka merasa bekerja sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh pimpinan. Tentunya mereka akan bekerja sesuai dengan pimpinan. Tentunya dengan kita kerja sesuai dengan arahan pimpinan, kita akan bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Itu manfaat pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada perebutan kerjaan. Tidak ada saling klaim pekerjaan tentunya. Karena kalau tidak ada pembagian kerja secara jelas, nanti akan saling klaim pekerjaan. Jadi itu mungkin sedikit apa manfaatnya bagi staf dengan adanya manajemen perpustakaan yang berjalan dengan baik. Dan tentunya banyak manfaat lain yang bisa kita rasakan. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Ramzi tadi, struktur ya. Kalau di struktur perpustakaan itu tidak rumit. Apakah setiap perpustakaan itu harus diadakan staffing dalam struktur organisasi perpustakaan? Staffing ini merupakan salah satu fungsi manajemen. Jadi ketika staffing ini tidak dilakukan, maka nanti roda organisasi atau kegiatan-kegiatan perpustakaan itu tidak berjalan dengan baik. Sebagai contoh, misalnya pengalaman kami pribadi, pernah kami tahun 2013 sampai 2016 itu punya staf sampai 22 orang. Bayangkan itu, 22 orang di perpustakaan. Nah, 22 orang itu kalau kita tidak buatkan pembagian kerjanya atau pengisian jabatan dia di bidang apa, tentunya ada beberapa orang nanti tidak tahu apa yang harus dilakukan. Walaupun mungkin perpustakaan kami ini kan perpustakaan perguruan tinggi, tidak terlalu rumit strukturnya itu. Tetapi dalam hal staffing ini perlu kita perjelas posisi dia itu di mana. Apakah di bagian informasi, apakah di bagian sirkulasi, apakah di bagian referensi, sehingga nanti semua jelas posisinya. Karena kalau tidak ada staffing nanti tidak jelas posisinya. Tentunya dia akan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi seorang pimpinan perpustakaan itu harus melakukan ini. Staffing ini tidak harus dilakukan. Karena staffing ini kan salah satu bagian dari manajemen. Kalau staffingnya tidak berjalan, maka manajemen nanti tidak berjalan. Kegiatan perpustakaan tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada staffing. Kemudian dari Fahur Rozi, sumber belajar atau sumber bacaan untuk ke depan, ya untuk ke depan, selain misalnya pembelian, kemudian sumbangan ya. Suatu perpustakaan, misalnya perpustakaan tinggi itu bisa mengadakan yang namanya kerjasama lintas perpustakaan. Misalnya antara perpustakaan UIN Jakarta dengan perpustakaan
UI misalnya, atau dengan perpustakaan UIN Jogja. Itu bisa melakukan kerjasama untuk pemenuhan sumber-sumber informasi yang ada di masing-masing kampus. Atau bisa juga kalau di Kementerian Agama itu kalau nggak salah ada salah satu yang diadakan oleh Kemenang itu apa Mbak Loli? Nanti satu database itu dibagi ke seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Sehingga sumber informasi itu tidak hanya melulu dari kampus atau satu kampus, tetapi bisa berbagai sumber bisa kita dapatkan. Itu salah satu solusi ke depan. Karena mengingat sekarang kan sudah era digital, era teknologi informasi, tentunya dengan teknologi kita bisa mempermudah untuk berbagi informasi, berbagi sumber pengetahuan dan lain sebagainya. Mungkin itu untuk jawaban yang Pak Rozi. Kalau ada yang kurang paham mungkin bisa ditanyakan lagi. Kami kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas jawabannya, Pak. Bagaimana untuk para petanya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Ibu Loli ada tambahan? Ya, terima kasih orang Indonesia. Mungkin pertanyaan dari mahasiswa adalah organisasi perpustakaan yang ada di fakultas mungkin ya. Karena memang kalau fakultas harus mengatur pada perpustakaan yang ada di fakultas itu harus mengatur fakultas. Tapi tetap aja itu harus ada strukturnya. Ini mungkin yang dilihat oleh Sanji itu organisasinya yang kecil, namanya juga fakultas itu kecil. Ya, itu namanya. Dan untuk kerjasama fakultas antar perpustakaan juga mungkin ya, mungkin dilakukan sebagaimana diuraikan oleh Pak Pemimpin. Mungkin itu mungkin karena waktu juga ya, karena jadi mungkin kita cukupkan. Karena memang ada kegiatan mungkinnya karena dari ini tuh tambahan dasar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kembali ke moderator. Mungkin sebelum itu moderator perlu disampaikan Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi, bahwa fungsi dari fungsi manajemen perpustakaan bagi staf itu adalah untuk menjalankan organisasi tersebut agar berjalan dengan baik. Dan permasalahan staffing perlu dilakukan agar para staf tahu bagaimana hal-hal yang harus dia lakukan dan hal apa saja yang penting untuk dihandle gitu. Dan yang pertanyaan yang uji tentang sumber informasi, bagaimana cara mengatasi sumber informasi agar lebih beragam, itu bisa dilakukan dengan selain pembelian dan sumbangan suatu perpustakaan, bisa juga mengadakan kerjasama lintas perpustakaan agar sumber informasinya menjadi lebih beragam dan bisa dimanfaatkan kepada dua belah pihak kampus. Untuk sesi selanjutnya adalah penyerahan sertifikat untuk dosen tamu kita hari ini.
harusnya ada di sini. Ya, bisa kok. Ini Pak Roni Rodin, sertifikat yang kami sampaikan. Ini mohon maaf lahir batin. Sebelumnya karena kebetulan lagi ada acara gitu. Jadi kita tadinya acaranya jam 8 Pak Roni. Katanya jam 9 ya, jadi bertepatan banget. Mohon maaf. Jadi kurang kondusif, mohon maaf ya Pak. Iya. Ya. Sama. Terima kasih. Iya, jadi terima kasih kepada Pak Roni Rodin yang telah memberikan kami pengetahuan ya, sharing knowledge ya. Mudah-mudahan para mahasiswa juga mendapatkan ilmu yang baru ya, karena memang kalau berdasarkan bacaan mungkin agak berbeda ketika mungkin di lapangan gitu. Tadi harapannya memang ada beberapa pengalaman yang Pak Roni mungkin berikan gitu ketika mengelola perpustakaan, karena mereka ini memang bukan basicnya ilmu perpustakaan, tetapi mereka adalah prodi manajemen pendidikan yang berusaha belajar perpustakaan, karena kami ada mata kuliah manajemen perpustakaan dan pusat sumber belajar. Ya, mungkin itu. Mohon maaf sebelumnya. Sama-sama. Lebih kurang mohon maaf. Ya. Iya, para mahasiswa, semoga Anda mendapatkan ibroh ya, pengalaman dari Pak Roni. Beliau ini luar biasa ya, luar biasa artinya adalah beliau adalah awal mula berkarir ya dari pustakawan dan kemudian berupaya menjadi dosen ya, tenaga pengajar, karena beliau itu sangat luar biasa kontribusinya terhadap terhadap kepengarangan ya, artinya terhadap keilmuan ilmu perpustakaan. Banyak karya-karya beliau berkaitan tentang perpustakaan, bahkan kearsipan ya Pak Roni ya, ada kearsipan. Dan kemudian pernah juga menjadi kepala perpustakaan ya di Curug ya Bang ya, Pak ya. Ini sering Bang karena kami ini adalah satu alumni ya, satu angkatan kadang-kadang ini. Dan kemudian saat ini Pak Roni adalah sekretaris OPM ya Pak ya? LPPM. LPPM, oke, LPPM. Yang perlu ditekankan adalah sebetulnya adalah luar biasanya dalam penulisannya. Banyak karya-karya beliau ya. Ada berapa ya Bang? Ada 80 ya Bang ya? Ada 80 judul ya. Tapi lebih besar kepada perpustakaan. Mungkin itu terima kasih banyak, mohon maaf ya Bang ya, dan terima kasih kepada mahasiswa yang hadir ya. Mungkin sebelum ditutup nanti moderator kita nanti foto bersama. Ya, Ibu kembalikan ke moderator. Oke, kepada teman-teman semuanya, dimohon untuk on cam ya. Ayo guys, on cam. L ya, literasi. Literasi. Tahu kan maksudnya? Sudah, Syarifah? Sudah. Ayo, 1, 2, 3. Ayo lagi Bu, ganti gaya. Ya. Ganti gaya bebas ya. Ikut gaya Bu Parang nih. 1, 2, 3. Semangat. Terima kasih untuk penyampaian materinya kepada Bapak Roni Rodin selaku dosen tamu kita pada hari ini dan partisipasi teman-teman semua. Sebelum saya tutup
acara ini, marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi pengetahuan dan wawasan yang baru bagi kita semua dan bermanfaat. Sekian saya sebagai moderator. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan dan dimaklumkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Bapak, Ibu. Ya. Terima kasih. Izin lab ya. Terima kasih Pak. Pak Ibu. Pindahin waktu nanti ya Bang. Maaf. Oji di sini. Jangan lupa masuk. Terima kasih Ibu Bapak. Monggo Pak Roni bisa. Ya, izin lab ya. Oji. Assalamualaikum. Salam.